Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Curan Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-567. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-567 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Dewa, SMD, MAHAP, CTRA, SMRA, dan saham Bumi. Yang mana ini saya ambil dari beberapa top skor dari JCS. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan melihat dulu pergerakan atau highlight dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IDX hari ini tutup menguat 0,3% di level 7054, di mana pagi tadi sempat melambung tinggi sampai di level 7089, namun sayang sekali menjelang closing dia ditutup di level 7054 ya. Ini sayang sekali padahal dia sempat tinggi tadi. Kalau kita perhatikan hari ini ada 249 saham naik dengan 255 saham turun, dan ada 199 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing masuk di regular market itu 236 miliar, kalau di seluruh market itu 627 miliar ya. Ada sekitar selisih 300M. Ini kalau tidak salah tadi BBYB ya. Entah teman-teman coba cari cross check, ada transaksi nego cukup besar juga ya, BBYB juga. Jadi teman-teman bisa cross check. Oke, kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu kita punya saham milik Dewa. Ini kita menggunakan Joran Fest Bot atau JCS. Bagi teman-teman yang mungkin mau akses seperti ini, yang mungkin baru nonton, bisa buka website kita di joranfest.com, tinggal pilih layanan, pilih Joran Fest Chart System, tinggal scroll ke bawah dan tinggal pilih paket berlangganan. Itu hanya 40.000 per bulan. Tapi kalau mau full fitur, ya mau full fitur termasuk nanti ada juga grup khusus, ada artikel, ada webinar, ada analisa, edukasi. Itu semua teman-teman bisa dapatkan di paket yang ini, hanya 109.000 per bulan, atau kalau mau ambil setahun jauh lebih hemat ya, cuma 89.000 per bulannya saja. Jadi tinggal dikali 12, itu jauh lebih hemat. Kalau tidak punya banyak uang atau belum punya banyak rezeki, belum punya banyak cuan, ya bisa ambil yang paket bulanannya dulu, atau sekitar 109.000 per bulan. Saham Dewa atau Dharma Henwine memang dalam screener kami masuk sebagai top 1 dalam JCS Score. Ini artinya apa? Semua indikator itu sudah menunjukkan sinyal yang positif. Jadi sudah bisa dibilang buy. Nah, sekarang buy-nya di berapa? Itulah kita melihat level support untuk bisa menentukan di mana kita level buy, kemudian trading plan-nya seperti apa, apakah taking profit di mana, cut loss di berapa, itu yang akan kita lihat setelah itu. Jadi dengan screener tadi kita bisa melihat atau memfilter mana sih saham-saham dari 700-an itu yang berpotensi atau punya probabilitasnya lebih tinggi. Nah, salah satunya hari ini kita lihat adalah di Dewa. Bisa saja juga besok dia malah turun. Tidak ada yang bisa memastikan 100% bahwa screener itu mampu memprediksi dengan tepat ya, walaupun beberapa kali juga tepat tapi beberapa kali juga tidak. Jadi ini hanya membantu kita mempermudah dalam mencari saham-saham mana yang mungkin akan berpotensi, tapi bukan berarti saham mana yang pasti naik. Nah, itu harus bisa dibedakan. Jadi kalau untuk Dewa saat ini final score value dia 95, ini perfect ya, sudah perfect, dan tinggal kita ambil posisi di berapa. Kebetulan saat ini support paling kuat dia adalah di 59, closing di 60. Jadi selama dia di atas 59, silakan teman-teman masih diperbolehkan untuk membeli. 59 sampai dengan 61 mungkin bisa menjadi area beli. Cut loss di bawah 57 dengan target kenaikan menuju ke 70. Akan tetapi kalau misalkan besok opening dibanting di bawah 59, ya jangan dulu masuk. Jadi reason to buy kita jelas. Kalau memang dia masih bisa kuat bertahan di 59, tentu itu menarik untuk kita perhatikan bersama. Selanjutnya kita punya saham SMDM. Nah, saham milik Suryamas Duta Makmur Tbk ini ditutup menguat 2,34% di level 262. Kalau kita perhatikan bahwa memang dalam periode-periode sebelumnya ini dia cenderung sideways berkepanjangan, tiba-tiba melompat naik ya, bahkan sampai di 400-an, 450 bahkan. Setelah itu dia dibanting lagi, kemudian sekarang konsolidasi lagi, sideways kembali. Nah, dalam indikator kita ini dia muncul ya, final score value dia 80 sehingga dia langsung muncul.
Nah, ketika dia muncul, semua indikator ini sudah bagus kecuali foreign. Namun, ada yang harus diperhatikan lagi adalah level dia punya SPK itu di 264 atau yang mana saat ini menjadi resisten. Nah, kalau memang dia bisa breakout dari 264, maka SMD menarik dan punya potensi ke 394. Tapi, ada tapinya dulu. Karena kalau kita lihat dari historical, maka 264 itu memang selalu ditembusi, tapi ada upper shadow, banyak sekali jarum-jarumnya ini. Jadi ketika dia breakout ternyata turun lagi, ketika dia breakout ternyata turun lagi. Jadi false break dia di sana. Dan itu teman-teman harus bisa disiplin besok ya. Jadi ketika dia bisa break 264 kalau dan teman-teman itu beli, maka ketika dia turun lagi di bawah 264 silakan prepare untuk SL. Nah, di berapa SL itu biar kita bisa terjebak dari yang namanya false breakout ya, memastikan betul. Maka kita bisa pasang agak jauh ya, bisa di 258 atau juga bisa di 256. Jadi kalau misalkan dia breakout 264, teman-teman buy misalkan 264, 266, kemudian dia turun lagi mungkin ke 260, ya tentu teman-teman masih punya spare untuk sampai ke batasan toleransi cut loss-nya, yaitu di 256, 258. Dan kalau ternyata besok dia malah naik lagi dan terus naik, ya tentu bagus kan. Tapi kalau ternyata dia turun, kita sudah batasi resiko kita. Nah, kalau memang dia betul bisa melewati 264, maka target selanjutnya adalah menuju ke 394 sampai dengan 400. Selanjutnya kita punya saham AHAP. Nah, saham asuransi harta aman Pratama Tbk hari ini AHAP ditutup menguat 4,88% di level 86. Ya, AHAP final score value dia juga sudah mulai bagus. Ini statusnya good. Dan hari ini dia masih belum mampu untuk melewati resisten paling kuatnya di 88. Dan tentu ketika kita ingin membeli, resisten terbaik kita adalah tunggu dia breakout ya. Jadi kalau teman-teman besok bisa diperhatikan juga, AHAP jika mampu breakout 88, maka ada potensi dia menuju ke 109. Kalau setelah dia breakout, silakan teman-teman batasi SL di 86 atau di 85 ya. Ketika dia breakout 88, kemudian teman-teman beli dan turun lagi, ya batasi SL di sana. Dan kalau bisa kuat bertahan di 88, ya maka potensi selanjutnya adalah menuju ke 109. Jadi reason to buy di saham AHAP, buy on breakout ketika dia melewati 88. Selama belum bisa melewati 88, lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian kita bergerak ke saham berikutnya, yaitu saham CTRA. Nah, saham Ciputra Development Tbk juga sama, hari ini tutup menguat 2,11% di level 970. Kalau kita perhatikan final score value dia 80, statusnya good, namun yang menjadi menarik adalah memang ketika dia closing hari ini itu tepat berada di resisten paling kuatnya RPK di 970. Ini cukup menarik ya. Kalau dia bisa ya, ini kalau dia bisa breakout dari 970 lagi, maka tentu kenaikannya bisa sampai ke 1050 nih prediksi saya, 1000 sampai 1050. Dan ini kalau misalkan kita perhatikan sekilas ada cup and handle ya di sini ya. Ada cup and handle. Nah, ketika ada cup and handle ini biasanya kenaikannya sebesar jarak ini. Jadi 905 ke 970 itu ada 65 poin. Maka 970 ditambah 65 poin ke atas ya, itu berarti kurang lebih di 1035 ya. Ada 1035. Jadi estimasi target 1035 sampai 1050 lah. Jadi kalau memang dia betul bisa kuat di 970. Jadi strategi buy untuk teman-teman seperti apa? Ya, kalau memang dia bisa kuat bertahan di 970, silakan buy 970, 975, batasi SL di bawah 950 dengan target ke 1035 sampai ke 1050. Akan tetapi kalau besok dia turun di bawah 970, opening turun atau teman-teman waktu lihat market itu dia di bawah 970, ya jangan dulu ambil ya. Jadi reason to buy kita adalah selama dia di atas 970 itu aman. Di bawah itu lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada saham SMRA, saham milik Sumarekon. SMRA juga hari ini tutup menguat 1,79%. Secara final score value dia jauh lebih bagus dari CTRA. Dia punya skor 85. Hari ini tutup di 570 ya. Dia sudah beberapa kali uji dia punya support paling kuatnya. Ini ada mungkin berapa kali nih?
bisa 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, hampir 15 kali. Jadi betul-betul jadi support paling kuatnya dia. Dan selama dia masih ada di atas 550, tentu ini SMRA masih bagus dan masih berpeluang untuk terus melanjutkan penguatan ke 610. Bagi teman-teman yang ingin membeli, coba antri, siapa tahu dapat ya. Karena dia sering buat shadow. Mungkin 550, 560 teman-teman bisa antri di sana, buy 550, 560, cut loss di bawah 540 dengan target kenaikan ke 610. Akan tetapi kalau misalkan besok misalkan opening tidak dapat lagi di 50, 560, ya sudah, biarkan aja. Kita cari emiten lainnya. Tapi kalau dia masih kasih kita kesempatan di 50, 50 atau di 560, ya boleh kita ambil di saham SMRA ini. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik PT Bumi Resources. Nah, saham Bumi ditutup menguat 3,72% di level 195. Secara final score value dia juga good, bagus. Dan yang menjadi menarik memang hari ini dia closing tepat di atas level resisten paling kuat sebelumnya. Sehingga ini sudah berubah menjadi level support paling kuat di 194. Dan ini cukup istilahnya sudah cukup tinggi. Dan kalau support ini bisa dipertahankan, maka peluang besar untuk Bumi menuju 220, 240. Tapi kalau misalkan ini turun lagi di bawah 194, maka itu hati-hati, rawan. Teman-teman boleh tunggu lagi mungkin di 151 sampai dengan 155. Jadi strateginya ada dua. Pertama, kalau betul dia bisa kuat bertahan di atas 194, silakan buy di sana. 194, 195, batas CSL di bawah 190. Target ke 220 sampai dengan 240. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak bisa mempertahankan 194, malah dia turun, silakan coba antri lagi di 151 sampai dengan 155. Kalau kita perhatikan kinerja keuangan Bumi ya dipengaruhi oleh sektor komoditas yang lagi booming ya, harga call-nya juga bagus, dia punya cadangan juga paling bagus. Oke, maksudnya dia punya jumlah cadangannya paling besar. Dan itu sudah dia pikirkan juga sebelumnya untuk bagaimana restrukturisasi keuangannya, bagaimana utang-utangnya itu dikonversi, dan itu semua mengurangi beban bunganya ya. Jadi kalau di laporan laba rugi, ketika beban bunga berkurang, maka itu sangat-sangat mempercantik bottom line-nya ya. Bottom line-nya akan semakin gemuk. Kalau dulu mungkin pendapatannya besar, tapi ketika sampai di bawah itu sudah negatif karena kemakan di bunga semua. Tapi ketika sudah dikonversi jadi saham, jadi obligasi dan apapun itu, akhirnya beban bunga ini kemudian hilang, bahkan mungkin ada tapi tinggal sedikit. Nah, itu akan membuat bottom line-nya jadi set lagi. Nah, itu pasti akan mencerminkan kinerja nanti Bumi ke depannya masih oke, apalagi kalau misalkan ya dia bagi dividen, wah itu luar biasa sih. Saham sejuta umat ini yang dulunya sempat di 8 ribuan. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-567 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.